Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro, masih dalam subpokok bahasan tentang hukum Ohm. Nah, ini part 2 nya. Part 1 nya sudah, sekarang tinggal part 2. Nah, kali ini kita akan menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, apa saja? Nah, coba kalau kalian perhatikan gambarnya, yang rangkaian yang pertama, yang A, itu kabelnya, kawatnya pendek. Nah, terus gambar yang B itu kabelnya, kawatnya itu panjang. Nah, terus kawat dan kabelnya itu sama, luas menambangnya sama. Nah, ketika itu dirangkai seperti di gambar, nah ternyata yang menyalanya lebih terang itu lampu A daripada lampu B. Kenapa? Nah, ternyata setelah dipraktekkan seperti itu, arus yang mengalir di A lebih besar arus yang mengalir di B. Nah, terus hambatan di A, R di A sama dengan lebih kecil daripada hambatan di B, R B. Terus panjang kawat A lebih pendek daripada panjang kawat B. Nah, LA lebih kecil dari LB. Nah, ketika hambatannya semakin kecil, nah arus yang mengalir malah semakin besar. Nah, kalau hambatannya besar, nah maka arus yang mengalir kecil. Ya, tergantung dari panjang kawatnya, maka hambatan itu sebanding dengan panjang kawat. Nah, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Nah, hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar tersebut. Nah, kalau kawatnya semakin panjang, hambatannya semakin besar. Nah, seperti kalian berangkat ke sekolah macet terus, nah itu berarti hambatannya besar. Nah, tapi kalau lancar berarti hambatannya kecil. Nah, itu kita menyelidiki kasus yang pertama. Nah, faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Tadi yang pertama sudah. Nah, sekarang yang kedua, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, rangkaiannya masih sama, cuman kali ini bahwa bahan kawatnya, bahan kabelnya itu berbeda. Kalau gambar yang A itu adalah aluminium, kalau yang B adalah tembaga. Nah, ketika ada aluminium dan tembaga, manakah yang menyala lebih terang? Nah, ternyata yang menyala lebih terang yaitu adalah lampu di B. Kenapa? Nah, karena tergantung pada jenis kawat. Nah, kalau kawatnya berbeda, nah ternyata hambatannya juga berbeda. Nah, berarti panjang kawatnya harus sama, luas menambangnya harus sama, tapi kalau kawat jenis kawatnya berbeda, nah tetap lampunya menyalanya lebih terang yang tembaga, walaupun panjangnya sama, luas penambangnya juga sama. Tapi kalau bahan kawatnya berbeda, maka menyalanya juga berbeda. Nah, maka arus yang mengalir di A itu lebih kecil dari arus yang mengalir di B. Terus hambatan di A lebih besar dari hambatan di B. RA lebih besar dari RB. Terus jenis kawat aluminium, nah hambatan jenis kawat aluminium lebih besar dari hambatan jenis kawat tembaga. Nah, maka semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar.
hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, berarti hambatannya itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, ini untuk kasus yang kedua, walaupun panjangnya sama, luas penampangnya sama, tapi kalau bahan jenis kawatnya berbeda, maka lampunya juga menyalanya berbeda, ada yang redup, ada yang terang. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Lanjut ke kasus ketiga. Nah, pada kasus ketiga ini, coba kalian lihat pada gambarnya, pada rangkaiannya. Nah, kalau gambar yang A itu luas penampang kawatnya berbeda. Nah, kalau yang A itu luas penampangnya kecil, kalau yang B luas penampangnya besar. Nah, ternyata setelah dipraktekkan bahwa yang menyalanya lampunya lebih terang adalah gambar yang B. Kenapa? Nah, karena luas penampangnya itu lebih besar daripada luas penampang A. Nah, maka kalau kita lihat dari gambar itu bahwa arus yang mengalir di A lebih kecil daripada arus yang mengalir di B. IA lebih kecil daripada IB. Terus hambatan A itu lebih besar dari hambatan di B. RA lebih besar dari RB. Terus, nah, luas penampang di A lebih kecil daripada luas penampang di B. Nah, maka semakin besar luas penampang kawat, hambatan kawat semakin kecil. Nah, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nah, semakin besar luas penampangnya, nah maka arus yang mengalir semakin besar juga. Nah, justru malah berbanding terbalik dengan hambatannya. R itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, ini untuk kasus yang ketiga. Dari gambar-gambar yang kita pelajari tadi, ada kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan. Nah, faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah, faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama panjang kawat atau L, terus luas penampang kawat A, yang ketiga hambatan jenis kawat yaitu rho. Nah, maka R itu sama dengan rho dikali L per A. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya menjadikan rumus seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat, R sama dengan rho kali L per A, di mana R adalah hambatan, satuannya ohm, L itu panjang kawat, satuannya meter, A itu luas penampang kawat, satuannya meter persegi, rho itu hambatan jenis kawat, yaitu ohm meter. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, sebuah kawat konduktor dengan panjang 1 meter dengan luas penampang 5 cm persegi memiliki hambatan 200 ohm. Jika kawat ini memiliki panjang 3 meter dengan luas penampang 10 cm persegi, berapakah hambatannya? Nah, diketahui L-nya 1 meter, R-nya 200 ohm, A-nya 5 cm persegi. Nah, kalau dijadikan meter jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, ditanyakan adalah massa jenis kawat. Nah, hambatan massa jenis kawat. Nah, kalau rumus yang tadi, jadi R sama dengan rho dikali L per A. Nah, rho-nya tadi yang dicari. Nah, L-nya itu tadi 1 per 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka kalau yang ditanyakan rho, tinggal pindah ruas. Berarti 200 kali 5 kali 10 pangkat min 4 hasilnya 0,1
ohm. Nah, berarti rho-nya itu 0,1 ohm. Nah, kalau kita mau mencari hambatannya lagi, berarti R sama dengan rho dikali L per A. Nah, sama dengan rho-nya tadi sudah ketemu 0,1, L-nya tadi diketahui 3 meter per luas penampangnya 10 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka hasilnya jadi 300 ohm. Nah, sampai sekian dulu mengenai tentang hukum ohm. Kita lanjut nanti ke sebuah bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.